Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Para pemirsa semuanya, apa kabar? Semoga saja dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan berbahagia semuanya. Dan senantiasa kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa semuanya yang setia selama ini menyaksikan, menyimak, dan mendukung dari keberlangsungan channel Padepokan Gaul. Dan semoga saja apa yang Anda amati, Anda lihat bisa menjadi sebuah energi positif yang nantinya bisa Anda rasakan ke pribadi Anda semua dan bisa berkembang ke keluarga maupun ke lingkungan sekitarnya. Dan senantiasa juga kami selalu mendoakan kepada para pemirsa semuanya, di mana di kesempatan kali ini, jika banyak pemirsa yang sedang sakit, semoga saja segera diberikan kesembuhan oleh Allah atas segala macam penyakitnya, baik itu penyakit medis ataupun non medis yang sudah menahun. Semoga saja diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi begitu. Dan senantiasa juga kami sampaikan kepada pemirsa, bagi pemirsa yang berniat untuk belajar, semoga saja diberikan kepahaman tentang hal-hal fundamental ataupun sebuah pondasinya untuk menata daripada niatannya itu, yaitu ditata dengan hanya taat melaksanakan perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah saja. Dan semoga saja pun nanti dipermudah, baik bisa bertemu dengan kami yang ada di sini ataupun dengan rekan-rekan kami yang sudah tersebar di seluruh penjuru Nusantara ini, dan bisa langsung dilaksanakan. Dan juga tak lupa kami selalu mendoakan kepada pemirsa yang dimana banyak sekali permasalahan di dalam kehidupan yang sudah disampaikan maupun yang belum disampaikan. Semoga saja ada sebuah titik terang, sebuah solusi, di mana solusi tersebut nantinya bisa dilaksanakan dan dijalankan. Dan semoga saja pun tetap mendapatkan sebuah hikmah atas permasalahan-permasalahan yang menimpanya. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini bertemu kembali dengan kami pemirsa dari tim Padepokan Gaul, dan kami ingin membuat konten di mana di kesempatan kali ini ada sebuah request pengalaman nyata dari salah satu rekan netizen dari channel Padepokan Gaul, di mana rekan kami ini memiliki daripada orang tua, di mana orang tuanya adalah memiliki atau pekerjaan atau kesibukan, di mana kesibukannya itu meramal segala sesuatu, baik itu peristiwa, baik itu kehidupan, baik itu jodoh ataupun hal-hal lain, di mana dari orang tua rekan netizen kami ini pun sering berpedoman kepada sebuah kitab tertentu, di mana tidak perlu saya sebutkan. Dan sebagai manusia yang sekarang ini menganut daripada ajaran agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, selayaknya kita mengikuti daripada tata aturan syariatnya, menjauhi daripada apa yang diperintahkan oleh Allah melalui baginda, apa-apa yang harus dijauhi. Dan daripada orang tua rekan kami ini melaksanakan hal seperti itu. Dan sebenarnya apa sih yang membantu bekerja daripada orang tua rekan kami ini? Dan dari hasil ramalannya pun itu ada sesuatu hal yang memang tepat dan bisa digunakan untuk pedoman bagi manusia yang mengikutinya. Dan apakah ada dampak nyata yang akan dirasakan oleh manusia-manusia yang pernah terbantukan? Dan juga dari baginda Rasulullah Muhammad SAW sendiri pun pernah menyampaikan sabdanya bahwa jika kita mempercayai daripada apa yang disampaikan oleh peramal, itu sudah termasuk melanggar daripada tata aturan syariat Islam begitu. Dan semoga saja kita nanti pun tidak terjebak
di hal-hal seperti itu. Dan harapan kami di kesempatan kali ini pun bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kami maupun para pemirsa semuanya atas segala sesuatu hal yang sering kita laksanakan di kehidupan sehari-hari kita yang selalu berpedoman kepada sesuatu hal selain daripada syariat Islam dan juga hal-hal yang diizinkan begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator jombloan Banteng istimewa yaitu Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas Dis. Alhamdulillah baik. Kayaknya agak lesu ini, gimana ini? Alhamdulillah semangat Mas. Alhamdulillah lagi semangat. Seperti ini. Lagi seperti ini, oke. Semoga saja nanti ya tetap semangat, fresh semuanya gitu ya. Amin. Dan semuanya dipermudah, baik itu urusan-urusan apapun, wabil khusus jodoh gitu. Amin. Siap. Ada nggak pesan-pesan yang disampaikan? Sudah cukup saja Mas. Oke. Nah, jika nanti ada seorang netizen yang ingin berkenalan, ada nggak suatu respon yang disampaikan? Ya silakan saja Mas. Oh silakan saja. Oke. Gitu ya Mas. Udah siap nggak? Siap. Bisa pemirsa, kami mohon izin, mohon doanya. Semoga diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Amin. Amin. Untuk identitas, foto, dan hal-hal lainnya kami mohon izin kami sembunyikan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon keluar masuknya gaib tidak berpengaruh apapun dalam jasad mediator ini. Yang masuk nantinya benar-benar yang asli, penyusup, pendompleng yang mengaku-ngaku tidak bisa masuk, jadi yang aslinya masuk. Dan seluruh semua terikat, semuanya negatifnya otomatis menguap yang berat, dari kaki, badan, kalau semua menguap. Tempat untuk proses meditasi semakin besar semakin kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib terkuat yang membantu bekerja dari jasad yang bernama yang ada di foto ini yang saya tunjuk dengan jari kiri saya yang asli, yang terkuat, yang membantu bekerja pada sebuah ramalannya yang asli, tidak bisa lari, tidak bisa kabur, terikat. Allah, tarik tangan saya. Bersih, mengecil tanpa bawa racun. Masuk. Allah. Selamat malam. Golongan apa? Golongan apa ini? Kenapa kamu bertanya-tanya? Saya memang. Siapa kamu? Saya berani memanggil saya ke sini melalui golongan cahaya. Oh, mohon maaf. Saya tidak berani-berani. Saya memohon dengan izin guru saya saja, dan saya pun ya nggak bisa apa-apa gitu. Dan juga kok ada yang hadir ke sini? Maksud dari saya tadi menarik ataupun menghadirkan salah satu gaib yang membantu bekerja pada jasad seorang manusia yang saya maksudkan. Saya salah satunya. Kamu yang terkuat? Salah satu. Banyak yang ada dalam tubuhnya jasad itu. Oh, dimana jasad dari orang tua rekan kami ini itu sering sekali meramal. Dimana ramalan tersebut disampaikan kepada khalayak manusia pada umumnya. Itu kamu yang membantu bekerja selama ini? Benar. Golongan kami lah yang membantunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari golongan gaib yang lainnya yang dalam jasadnya yang membantunya. Saya juga izin memproteksi. Jika kamu berbohong, jika kamu menyusup, yang mengaku-ngaku saja otomatis pedang. Allah. Lihat ini, kalau kamu berbohong otomatis tubuh akan terpotong-potong semuanya. Sudah saya bilang, saya tidak berbohong. Saya memang yang asli, salah satu dari gaib yang ada dalam jasad manusia tua itu. Manusia tua? Loh, oke. Kamu sebentar lagi itu. Apa? Ya sebentar lagi. Sebentar lagi. Oh, akan jadi jatahmu. Oh, gitu. Ya itu urusanmu nanti.
Saya ingin komunikasi, ngobrol, intermezzo sama Anda. Begitu. Saya tidak ada urusan dengan kamu. Oh, saya ini yang menginginkan untuk berurusan dengan kamu, berbicara gitu loh. Paham? Apa yang bisa kamu berikan kepada saya? Nih, makanan, minuman, rokok, kopi, jajanan lain yang sering diizinkan hadir untuk kamu makan seluruhnya, semuanya. Semohon. Allah. Komplit itu semuanya. Allah. Enak enggak dirasain? Ya sama. Seperti makanan yang saya makan dalam jasadnya orang itu. Loh, sama? Lah kok bisa sama? Ini apa ini makanannya? Saripati otak manusia. Loh, ya diizinkan saja ditambah ada buruk ya. Otomatis hadir semuanya. Wah. Lah apa itu gantinya apa? Daging yang berapi. Mungkin lebih enak dipanggang gitu ya. Bukan seperti itu. Oke. Tapi daging yang sama kan ada kobaran api. Sangat panas sekali. Kamu gak kepanasan tanganmu? Ya, jelas tidak. Oh, kalau saya manusia mungkin kepanasan itu melepuh ya. Bakar kamu nanti. Oke. Di rokok juga itu rokoknya ada hadir. Bentar. Tak temani merokok ya. Temani merokok. Iya, terserah kamu, itu urusan kamu. Oke. Anda iblis, asli dari golongan iblis. Bukan. Dulunya golongan apa sebelum jadi iblis? Golongan jin. Golongan yang jin. asli dari golongan iblis juga banyak. Oh. Dan Anda itu berasal dari mana kok? Bisa masuk, bisa membantu jasad manusia itu tersebut. Saya dari Godam leluhurnya terdahulu. Saya menitis ke anak turunnya. Oh gitu. Terus ini, kamu punya enggak sebuah sebutan, panggilan, nama gitu loh? Punya. Siapa namamu? Arna. Oke. Namamu Arna. Berapa usia Mbah Arna atau Mas Arna? 2000 tahun. Belum terlalu tua berarti ya? Masih muda saya. Kayak kami ini gitu, gaul gitu. Ya mungkin jika saya punya manusia. Seumuran dengan kalian. Ganteng juga? Ya jelas. Istri saya banyak dalam tubuhnya. Wih, istrimu banyak. Wih, asik nggak tuh? Jelas. Oke. Setiap malam saya berjumpa dengan istri saya di dalam jasad manusia itu. Yang dimana jasad manusia itu sudah banyak kerajaan-kerajaan iblis maupun kerajaan jin fasik maupun siluman. Gitu, oke. Kerajaan saya di kepala. Oh, di kepala ini. Oke. Jelas berarti tempatmu di situ. Nah, ini saya masuk ke sebuah pembicaraan. Kamu bersumber dari kodam leluhurnya. Di mana? Dari kodam leluhur. Seperti yang kami ketahui karena keterbatasan kebodohan kami. Kodam leluhur bukankah itu mengarahkan kepada sesuatu hal tertentu. Dan ada juga kodam leluhur yang mengambil jatah. Kalau kamu sendiri itu termasuk yang mana sih? Ya banyak. Kodam leluhur dari seorang manusia itu banyak kategorinya. Yang kamu sebutkan itu ada semuanya. Yang saya ini tinggal meminta jatah saya dalam tubuh manusia. Di mana sebelum saya mengambil jatah dari manusia yang saya tempati, saya juga berkewajiban untuk membantunya. Tapi sebelum saya membantu dari jasad manusia yang saya tempati, dari manusianya harus melakukan apa yang saya mau terlebih dahulu. Melakukan yang apa kamu mau? Apa itu contohnya? Ya banyak. Lelakon-lelakon, tirakat-tirakat yang harus dijalani itu juga banyak. Jika dari seorang manusia, dari
contoh dari manusia yang saya tempati. Jika dia tidak melakukan ritual, tirakat atau lelakon-lelakon, dari saya sendiri tidak akan aktif membantunya. Dari saya sendiri bahkan akan mengambil upah saja yang di dalam tubuhnya. Tetapi karena manusia itu dari semenjak dia muda sampai dia sekarang sudah menjadi tua, dia akan sering melakukan ritual. Dia sering melakukan lelakon-lelakon. Jadi itu dari permintaan kamu. Dan oke, seperti itu. Terus ini yang saya tanyakan. Ramalan. Ini lebih khusus loh ya. Manusia itu bukan peramal. Loh, jika disebut di dunia manusia, sebut saja itu dia dukun. Wow. Dia dukun. Yang namanya dukun, apapun itu bisa. Entah itu meramal ataupun memberikan arahan kepada manusia dari yang diberikan arahan dari golongan kami yang diberikan kepada manusia. Itu disebut dukun. Oke, ya. Ya ini saya tanyakan itu begini. Dia itu bisa melakukan hal-hal terutama itu wabil khusus ramal-meramal. Ya, termasuk kan ramalan banyak toh tentang jodoh ki ataupun tentang peristiwa ya, kan banyak. Yang saya tanyakan, kemampuan meramalnya ya selama ini dimiliki itu semua atas bantuan kamu, begitu? Benar, bukan hanya saya saja, tapi golongan jin maupun siluman yang dalam tubuhnya juga ikut membantu dalam hal kegiatan dia. Gitu loh ternyata. Semuanya dari golongan kami. Dan cara kamu membantu manusia yang kamu ikuti sekarang ini dalam hal meramal itu kayak mana caranya? Ya gampang-gampang saja. Sebelum dia bisa melakukan yang kamu sebut meramal, dari dulu leluhurnya yang saya bantu juga menjadi dukun. Di mana seseorang itu banyak diminta seseorang untuk meramal. Meramal itu juga banyak. Entah itu meramal jodoh yang akan datang pada manusia. Entah itu jika seseorang sudah mendapatkan jodoh, kemudian ingin menikah, ingin diramal, ingin diberikan hari yang tepat, hari yang baik untuk kelangsungan di dalam pernikahan itu. Supaya langgeng, supaya rezekinya lancar. Dan yang diramal juga tentang kehidupan alam yang ada di Nusantara ini juga ada. Dari situlah keilmuan dari leluhurnya meniti sampai orang tua itu. Dari golongan kami untuk membantu orang itu juga banyak. Setelah ritual-ritual, lelakon-lelakon yang dia jalankan, dan dari dirinya sendiri sudah berhasil menjalankan ritual itu, dari kami sendiri pasti akan aktif untuk membantunya. Terutama dalam hal meramal ataupun memberikan pengarahan kepada manusia yang ingin dibantu. Dari golongan kami semuanya, kan saya tadi sudah menyebutkan banyak kerajaan-kerajaan yang sudah ada dalam jasad orang itu. Dari kerajaan-kerajaan itu pasti ada golongan gaib yang bertempat tinggal di kerajaannya dalam tubuhnya manusia itu. Dari situlah dari golongan gaib juga berbeda-beda dalam hal membantu. Jika saya membantu dalam hal meramal yang kamu sebutkan tentang jodoh ataupun kehidupan alam yang akan dilalui di Nusantara ini. Jika di dalam tubuh manusia sudah dikuasai dari golongan kami, apapun yang dikatakan manusia, itu setidaknya 80% itu nyata adanya. Loh, kamu tahu 80% juga? Jelas. Bukan 80 juta yang kamu tahu. Kenapa kok gitu kamu tolak? Pasti keberadaan dan keberhasilannya itu bisa dirasakan dari perkataan manusia itu, termasuk orang itu. Manusia yang banyak datang ke tempatnya meminta diramal kehidupan atau meminta sesuatu tentang peramalan-peramalan, itu pasti dari golongan kami akan bekerja menguasai seluruh jasadnya. Entah itu menggerakkan seluruh mulutnya, menggerakkan seluruh hatinya dan pikirannya. Kami memberikan bayangan-bayangan, kami memberikan memori-memori di otaknya, supaya dari jasadnya bisa menerjemahkan dari apa yang kami berikan dalam saluran-saluran sarafnya. Itu cara kamu membantu begitu ya? Oke, sambil dinikmati lah Mas. Kenapa kamu meminum air itu? Saya
Kepala kamu kenapa? Clear gitu loh, nggak apa-apa sih. Ini kawan-kawanmu ini banyak mungkin. Ya, dari mana? Saya itu. Dari mana? Ya di dalam jasad orang itu. Menyerang. Ya, tidak terima dengan kamu. Terkunci, langsung terikat. Tubuh saya saja berat sekali ini diserang dari belakang dan iblis-iblis yang tidak terima. Semua iblis-iblis yang menyerang sekarang juga, saya mohon. Semua perintah masuk. Wah, ledakan sekalian. Berapa lapisan mereka, hijab-hijab mereka, perisai-perisai mereka. Saya mohon. Ya. Ini semua cabut itu perisainya. Ya. Ya, gimana maksudnya? Tidak seperti manusia-manusia yang pernah saya bantu. Oh, bisa. Yang dibantu dari golongan kami. Kamu yang membantu bukan dari golongan kami. Terus? Dari golongan saya. Nah itu dari benda-benda di depan itu. Maupun dari golongan saya di tempat ini. Dan saya pun ya nggak bisa apa-apa gitu loh Mas. Ana, namamu Ana tadi? Ya. Ana apa Anma? Ana. Arna. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oke. Terus ini Mas Arna yang saya tanyakan kepada kamu lagi. Mohon maaf, sambil dinikmati boleh lah ya, nggak usah terlalu tegang gitu loh sama saya. Saya itu orangnya gini, guyonan loh jalan. Di saat manusia itu meramal, itu kan juga dia menginduk ataupun merujuk pada sebuah kitab. Ya. Di mana kitab yang dibuat rujukan oleh manusianya, apakah itu kitab sesuatu hal yang memang wajib untuk dijadikan rujukan atau sebuah kitab dari karangan golongan yang dimana golongan gaib seperti kamu menempati jasad manusia yang mengarang kitab itu? Dari golongan kami ataupun dari golongan iblis yang sudah masuk dalam jasad manusia terdahulu yang membuat kitab seperti itu. Dan kitab itu sudah banyak yang digunakan untuk dukun-dukun yang ada di Nusantara ini. Untuk meyakinkan manusia yang datang kepada dirinya. Dan untuk meyakinkan dirinya supaya apa yang nantinya dikatakan kepada manusia yang datang pada dirinya itu memang benar adanya. Dari situlah kitab itu dirancang dari golongan iblis untuk meyakinkan manusia. Jadi begitu ya, oke. Sambil dinikmati lagi. Walaupun di samping kami yang ada dalam tubuhnya sudah menguasai jasadnya, sudah mengarahkan sampai dia bisa berkata kepada manusia yang datang pada dirinya. Dari golongan kami juga mengarahkan supaya dia melihat dari karangan-karangan kitab itu. Gitu ternyata, oke. Bahkan tidak hanya dukun saja. Orang-orang yang baru mempelajari keilmuan kecil saja sudah banyak yang mempunyai kitab-kitab seperti itu. Oh gitu. Yang memiliki kitab kecil saja. Keilmuan kecil. Ya, berarti orang itu memiliki keilmuan tinggi dong. Ya jelas. Kalau orang tua itu sudah mempunyai keilmuan banyak. Apa saja keilmuannya? Ya semuanya. Yang namanya dukun pasti apapun bisa. Paket komplit gitu. Oke. Dan ngomong-ngomong, kamu pernah membantu ramalan tentang cinta ya kan? Seperti yang kamu sampaikan. Ya banyak. Jodoh. Ngomong-ngomong, kamu bisa nggak meramal saya pribadi? Bisa nggak? Tidak perlu. Kenapa? Tidak ada gunanya bagi saya. Loh kok bisa begitu lah? Cinta saya nanti berapa dapatnya? Itu hanya angan-angan kamu saja. Kamu satu saja belum dapatkan. Sudah bertanya kepada saya berapa? Lah kan saya tanya lah, siapa tahu kamu bisa membantu meramal. Kan gitu toh. Bukan urusan saya itu. Itu urusan kamu. Oke, ya. Nah, terus ini di saat kamu membantu meramal, memberikan sebuah kemampuan dalam pikirannya gitu ya. Seperti yang kamu sampaikan loh ya. Ya. Kamu kok ya bisa mempengaruhi manusia-manusia yang ada di sekitarnya, mempercayai manusia-manusia yang ada di sekitarnya dengan apa yang dia ucapkan. Itu caranya kayak mana? Apa golongan kamu juga bekerja di manusia-manusia? Jelas.
dari golongan kami juga bekerja di dalam manusia, entah itu yang datang ataupun di sekelilingnya. Dan dari manusianya yang meramal ataupun dukun itu, orang tua itu, jika dia meramalkan sesuatu, pasti kan berhasil. Dari situlah orang-orang di sekitar akan lebih percaya. Dan dari orang sekitar sudah percaya, akan menyebarluaskan bahwa di sini ada orang yang sakti, yang bisa memberikan arahan yang jelas, arahan yang benar. Bisa nggak sih orang tersebut ngomong-ngomong meramal tentang kejadian-kejadian akhir zaman? Bisa nggak? Akhir zaman, jika orang itu setidaknya bisa meramal peristiwa apa yang akan terjadi di sekitar ini. Tapi selebihnya dia tidak bisa. Oh, nggak bisa. Selebihnya yang di luar Nusantara gitu. Lah yang di dalam buku yang mempengaruhi dari yang dia baca selama ini itu golongan apa sih? Ya golongan kami. Golongan kamu? Golongan kami semuanya yang membantu, yang berada di dalam buku itu, kitab itu. Asli itu? Ya. Tingkat tinggi atau tingkat rendah? Ya berbeda-beda. Yang kelas rendah juga ada. Ya kelas sudah tinggi juga ada. Oh gitu lah ternyata. Oke. Ya. Terus ini yang saya tanyakan kembali kepada kamu. Kebanyakan kitab yang digunakan itu banyakkan digunakan untuk orang datang dalam hal perihal jodoh. Oh, perihal jodoh. Jika yang lain-lainnya itu mutlak dari bisikan kami. Oh. Dari kami yang mengarahkan, dari orang itu bisa berbicara seperti itu. Perihal jodoh. Oke, saya kayak nyambung ini. Senang kalau bahas jodoh gitu. Siapa tahu. Kamu tahu tadi saya belum punya jodoh. Tahu. Dari mana kamu tahu? Saya bisa melihat kamu. Terus ini yang saya tanyakan kepada kamu ya. Sebelum saya bertanya ini saya sampaikan sedikit begini. Bahwa sebagai manusia yang sekarang mengikuti daripada ajaran daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa mendatangi seorang peramal itu kan termasuk perbuatan menyekutukan Allah. Kan begitu. Lantas, jika manusia-manusia mempercayai apa yang dia sampaikan tentang ramalannya, apakah itu semuanya nantinya mereka sudah menjadi hak murni bagi golongan kamu? Ya. Loh, jika dari seseorang manusia mendatangi entah itu orang yang dianggap orang sakti ataupun orang pintar dalam hal agama ataupun bahkan langsung dari dukun. Jika orang itu datang percaya dan yang dipercaya itu menjadi kenyataan dari orang yang percaya, ya sudah, itu sudah terikat perjanjian kontrak dengan kami. Sudah menjadi teman kami itu. Jadi gitu, guys. Dan dari golongan manusia jika sudah seperti itu, dari golongan iblis, jin ataupun siluman, itu pasti langsung banyak yang masuk dalam tubuh manusia seperti itu. Semakin banyak pula di dalam tubuh jasad manusia, semakin mudah pula dari golongan kami untuk menyesatkan manusia lebih jauh lagi. Oh gitu ya, oke. Sampai manusia itu tidak akan bisa kembali jalan yang benar. Itulah tujuan kami. Itu tujuan kamu dan rekan-rekan lain, oke. Nah terus ini yang saya tanyakan kepada kamu, Mas Arna, saya lupa lagi ya. Jangan ngambek dong kamu. Kamu kan ya jin, kok bisa langsung berubah menjadi tingkatan iblis dalam jasadnya? Bantuan yang kamu saya tidak berubah menjadi iblis di dalam jasadnya, tapi semenjak di leluhurnya saya sudah menjadi iblis. Oh gitu, oke, jelas berarti. Nah terus ini yang saya tanyakan kepada kamu, di saat manusia melakukan hal-hal seperti itu, mereka pun ya sering mengelak bahwa golongan kamu itu nggak pernah membantu mereka loh. Kamu ngaku-ngaku mungkin. Orang yang sudah mengatakan seperti itu, berarti orang itu sudah dikuasai dari golongan kami. Sehingga dari jasad ataupun dari perkataan yang dia ucapkan, itu bisa seperti itu. Gitu toh, oke. Nah terus, ini saya agak menyangkut ke pertanyaan yang
keluar bergeser sedikit. Di mana di Nusantara ini banyak juga sebuah kemampuan yang dimiliki manusia itu berbeda dengan kemampuan manusia pada umumnya, yaitu dengan disebut manusia indigo. Indigo. Nah, indigo itu kan juga bisa meramalkan sebuah peristiwa. Ya. Nantinya akan terjadi ini bencana. Apakah hal sedemikian rupa itu termasuk golongan kamu bekerja membantu jasadnya? Jelas. Wih. Yang dikatakan manusia bahwa kemampuan yang dia miliki adalah kelebihan. Jika manusia itu tahu, itu sebenarnya itu adalah kekurangan di dalam tubuh jasad manusia. Loh, kok bisa? Semua yang dia miliki itu dari golongan kami yang membantunya. Dia bisa meramal kejadian yang akan datang. Itu dari golongan kami yang memberikan. Nah, golongan kamu kok bisa mendapatkan peristiwa tersebut dari mana sih? Dari golongan iblis yang ada di atas sana, yang kekuatannya tinggi, setara dengan golongan cahaya. Dari situlah kami bisa mendapatkan. Dari golongan iblis yang setara dengan golongan cahaya, mengupinglah dari golongan cahaya. Itu kejadian yang akan datang. Dari situlah golongan iblis akan menyebarluaskan pada anak buahnya, termasuk dari golongan kami menjadi anak buahnya. Dan dari golongan kami yang membantu dari seorang dukun, entah itu peramal, entah itu yang kamu sebut indigo. Dari situlah kami langsung bekerja, menyebarluaskan berita itu. Oke. Dan jika berita itu sudah disebarluaskan, dari manusia-manusia yang mendengarkan percaya, dan suatu saat nanti akan ada kejadian itu secara nyata. Orang yang percaya itu akan menjadi teman kami. Sudah termasuk terikat perjanjian kontrak dengan kasihan dong dia nggak tahu. Ya, bukan urusan saya. Bukan urusan dari golongan iblis. Iya, itu bukan urusanmu, jelas. Oke. Terus ini kita kembali ke pribadi kamu yang sering kamu kerjakan dalam jasadnya membantunya ya. Kamu mengatakan membantu meramal dalam hal jodoh. Saya agak tertarik ini. Di mana? Dari saya pribadi mungkin kalau nggak salah dahulu kalau pernah mengalami hal yang serupa dikala saya belum belajar amalia, di mana dari sosok orang sakti yang serupa kamu bantu pernah mengatakan kamu nggak tepat mendapatkan jodoh seperti ini. Apakah itu juga dari hasil ramalan golongan kamu semua? Ya benar. Dukun itu bisa berkata seperti itu. Pasti dari dukun yang sudah mempunyai keilmuan tingkat tinggi, bisa melihat dari seseorang, entah itu yang akan jadi jodoh kamu, yang ada di dalamnya itu apa. Dia menerjemahkan sendiri dari golongan iblis yang dalam tubuhnya. Gitu. Oke. Dan kadang, ya kalau manusia itu berjodoh kan ya nggak usah diperibut kan. Kamu juga apakah sering memperibut dalam hal perjodohan juga itu? Ya jelas. Ini nggak pas ini. Ya. Banyak yang seperti itu. Loh. Yang kami lakukan sampai jasad orang tua itu bisa berkata seperti itu pada orang-orang yang datang dalam hal jodoh itu. Ini nggak pas, harus ketemu depan belakangnya, belakang ketemu belakang, tengah ketemu tengah gitu. Ya banyak kategorinya, entah itu rumahnya, entah itu harinya, entah itu wetonnya, ya banyak lagi. Semua berarti golongan kamu. Paeto kamu ini. Dan jika orang yang datang percaya pada orang tua itu, ya sudah, itu menjadi makanan kami. Ya, terus kamu boleh minum makan. Saya ini bertanya ke pribadi yang kamu ikuti. Yang kamu ikuti sendiri itu melaksanakan ibadah nggak seperti yang kami jalankan secara syariat Islam? Ya, iya. Bila kok bisa begitu? Ya memang seperti itu. Tetapi dia menjalankan seperti itu, pasti kan ada embel-embel yang diharapkan. Entah itu jika dia sudah mati akan hidup enak di akhirat nanti, ataupun kehidupan keluarganya itu bisa enak. Tidak beribadah dalam rangka menjalankan perintah Allah, tidak. Di dalam hatinya tidak ada itu seperti kalian. Gitu ternyata. Jauh dari
Saya ya orang bodoh tolah-tolah gitu, olah lo. Jangan tertawa dong. Jangan tertawa ya. Terus ini yang ingin saya tanyakan kembali pada kamu. Kamu ini kan sudah membantu lama. Kan lama toh sampai bapak itu tua. Ya lama. Itu menjadi hak mutlakmu ataukah bisa nanti dia terbebas dari jeratanmu? Ya jika dia tidak sadar dengan apa yang telah dia lakukan, ya sudah, itu mutlak menjadi jatah saya dan teman-teman kami yang lainnya dalam jasad manusia itu. Tetapi jika orang itu kembali ke jalan yang benar, dari golongan kami mungkin bisa terlepas dari jasadnya. Tetapi dari golongan kami, jika dia kembali ke jalan Allah yang benar, melalui tata cara yang benar dan ada guru pembimbing yang benar, dari golongan kami juga tidak tinggal diam untuk menggagalkan dari orang seperti itu. Oh gitu. Enak saja. Iya. Oke, jelas. Kamu dulu kan di samping dari golongan kami untuk menyesatkan manusia, dari golongan kami juga menghalang-halangi manusia untuk kembali jalan Allah yang benar. Kamu dulu golongan jin ya, Mas Anma? Arna. Lupa terus saya ini ya, pelupa saya ini ya. Maaf le, jangan gitu lah, sinis amat sean. Nah, kamu dulu golongan jin, ya kan? Ya. Mau nggak kembali ke jin lagi, saya tawari? Ya tidak. Kenapa? Ya tidak. Bukan urusan kamu. Saya sudah memilih jalan saya seperti ini. Saya sudah nyaman. Jadi golongan iblis seperti ini. Itu ada kawanmu yang pernah dahulu kala seperti kamu. Ini salah satu goib yang ada di Poskan Banatos dan Gunung Muria hadir semua. Allah. Itu urusan dia, bukan urusan saya. Enggak mau kamu? Oke, kembali berjuang. Oke. Benar-benar enggak mau? Tidak. Oke. Tidak usah memaksa kamu. Iya, enggak paksa. Ini saya mohon dengan izin beliau. Perintah stempel emas itu diamu. Wah. Semakin nyata, terang, jelas. Jika kamu nanti diizinkan untuk Islam pun Islam, jika tidak otomatis Tuhan menjadi ya. Semakin kuat. Paten kamu. Kenapa curang? Sebelum berpisah, kotoranmu dalam jasad ini keluarkan semuanya. Kotoranmu yang kamu tinggalkan di sini. Jasad-jasad rekan kami ini yang buat berat. Semua kotoran-kotoran dari saya maupun dari teman-teman saya yang dalam jasad orang-orang di sini kembali jasad manusia di tempat di saat ini. Sudah saya bersihkan. Terus ini satu hal yang saya tanyakan. Jika saya berkomunikasi dengan kamu, apakah ini termasuk dengan ramalan atau berbeda? Lalu bisa diambil sisi positifnya oleh manusia, apakah itu termasuk dengan ramalan atau bukan? Ya bukan. Yang namanya kalau untuk seperti ini, itu namanya jika manusia bisa mengambil positif dalam pembicaraan kita, yaitu rezeki mereka. Loh? Jika tidak, itu menjadi bumerang di dalam dirinya sendiri. Iblis-iblis yang ada di dalam tubuhnya pasti akan memberontak, akan kepanasan, dan akan menyerang kalian-kalian. Gitu. Dan ini bukan ramalan begitu ya? Bukan. Kamu yang menyampaikan ini ya? Kan hanya ngobrol-ngobrol saja. Oke, jelas, terang benderang seperti itu. Sebelum kamu berpisah itu otomatis jadi lebih kuat paten. Nanti kenapa? Saya suruh melepaskan dengan iblis yang di sana. Tidak bisa lepas paten. Masuk. Semua kawan-kawan yang di sana pun otomatis paten. Ya sudah, silahkan kembali kemana yang kamu mau, keluar.
refresh. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya dialog kami tentang sebuah ramalan yang pernah dilakukan, yang sering bahkan mungkin sampai saat ini dilakukan oleh orang tua dari rekan netizen kami, dimana jika kita mendatangi seorang peramal itu adalah sebuah kesalahan, dan jika kita mengikuti daripada ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, selainnya kita harus meninggalkan hal-hal seperti itu, karena itu pernah menjadi sebuah hal-hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan semoga saja dari kesempatan kali ini pun bisa dicerna, dipilah apa yang harus dipahami dan apa yang harus ditinggalkan, dan apa pula yang harus dijalankan. Itu saja, semangat selalu, perbaiki diri, itu pesan kami yang ada di sini bagi kami pribadi maupun nanti bagi para pemirsa. Dan semoga saja tetap semangat dalam menjalani kehidupan ke depannya. Dan apabila dari kami ada banyak sekali kekurangan, baik itu tutur kata, tingkah laku, itu semuanya kesalahan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, sebuah kebenaran, itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.